Sebelum mulai video ini, silakan tekan tombol subscribe di bawah yang warna merah. Jangan lupa loncengnya dinyalakan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke Pitagoras bagian kedua, yaitu yang akan kita pelajari adalah kebalikan teorema Pitagoras. Matematika asik banget. Kalian sudah pelajari bahwa, Ibu ingatkan sekali lagi ya, bahwa pada Pitagoras apa? Ingat anak-anak? Luas sisi miring atau hipotenusa yang dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat sisi yang tegak dan mendatar. Nah, sekarang bagaimana jika dibalik? Misalnya seperti ini. Jika pada segitiga ACB dengan A, B, C merupakan panjang sisi-sisi di hadapan sudut A, B, dan C. Pada kebalikan teorema Pitagoras ini akan kamu ingat seperti ini anak-anak ya. Yang pertama, misalnya jika A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, maka nih segitiga ACB siku-siku di mana? Ya, di sini ya, di A. Tuh, ingat tuh. Yang kedua, jika B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga ACB siku-sikunya di mana? Di B, titik sudut B ya. Yang ketiga, jika C kuadrat maka A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga ACB itu siku-sikunya di titik sudut C. Nah, jadi sekarang kamu kalau udah tahu ini, jangan keliru lagi meletakkan sisi A, B, C-nya ya pada titik sudut yang ada di depannya. Maksudnya seperti apa sih? A, B, dan C, ya nih, A, B, dan C masing-masing adalah sisi-sisi di hadapan, nih depan sudut A, kemudian B, depan sudut B, C, di depan sudut C. Itu ya maksudnya. Jika A sisi terpanjangnya maka berlaku pada yang pertama. Contohnya seperti ini. Jadi kalau misalnya yang pertama, Ibu buat gini. Jika A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga ACB siku-siku di A. Maka kita buat di sini siku-sikunya A dulu ya. Nah, baru di sini nanti B, C. Ini siku-sikunya di A ya. Sehingga nanti di depan sudut titik A nih, di depan sudut A nih ada A kecil atau BC. Di depan titik sudut B adalah
sisi B atau AC ya, sama saja boleh disebutnya bisa B atau AC. Di depan titik sudut C maka di sini adalah C kecil atau sisi AB. Itu maksudnya ya. Jadi bisa dibolak-balik. A, B, C bisa disebut dengan titik sudutnya di B, bisa titik sudutnya di C, sesuai dengan titik sudut yang ada di depannya. Maksudnya seperti itu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Setelah mempelajari teorema Pitagoras dan kebalikannya, nih kebalikannya seperti ini dari teorema tersebut. Sekarang bagaimana jika kita diberikan ukuran panjang 3 sisi suatu segitiga namun tidak menemukan persamaan dari teorema Pitagoras? Termasuk jenis segitiga yang seperti apa? Apakah teorema Pitagoras bisa berlaku untuk semua jenis segitiga? Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan jenis segitiga? Yaitu caranya kita bisa menggunakan kebalikan teorema Pitagoras ya. Seperti ini. Kita coba ya. Sekarang Ibu akan buat gambarnya. Misal pada gambar ini adalah titik A, B, C. Ingat sekali lagi, di depan titik sudut A adalah ya sisi A kecil ya atau BC. Di depan titik sudut B adalah B kecil. Depan titik sudut C adalah C kecil. Nah, ini kalau lihat gambar ini bentuknya bukan siku-siku ya dari gambarnya anak-anak ya. Kenapa? Karena Ibu juga tidak meletakkan tegak lurusnya di situ. Namun kalau kita lihat gambar di sini maka kita misalkan jika sisi A adalah sisi A sama dengan yang terpanjang, dimisalkan ya, jika sisi A yang terpanjang, maka kalau kita lihat gambar di sini, jika A kuadrat lebih besar dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka kita menemukan rumus segitiga ini merupakan segitiga tumpul. Namanya segitiga tumpul anak-anak. Ya, jika sisi terpanjangnya lebih besar dari kedua sisi yang lainnya. Namanya segitiga tumpul. Nah, jika sisi yang terpanjangnya, ini kan kita misalkan tadi ya, jika sisi A ini merupakan sisi yang terpanjang. Jika sisi terpanjangnya ya A itu adalah dikuadratkan kurang dari atau lebih kecil dari B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiganya disebut segitiga lancip. Sedangkan yang kita pelajari adalah jika A-nya yang terpanjang tadi ya, itu sama dengan jumlah dari B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiganya disebut segitiga apa? Kalau dia sama, sisi tegak sama datarnya iya, segitiga siku-siku. Ini jadi cara menentukan jenis segitiga. Caranya seperti ini. Jika sisi terpanjangnya, Ibu ulangi ya, jika sisi terpanjangnya lebih besar dari kedua sisi yang lain, maka disebut segitiga tumpul. Kalau sisi terpanjangnya lebih kecil dari dua sisi yang lainnya, jumlah dari kedua sisi yang lainnya, maka disebut segitiga lancip. Dan jika sisi terpanjangnya sama dengan jumlah kedua sisi yang lainnya, dalam hal ini adalah sisi tegak dan mendatar, maka disebut segitiga siku-siku. Sampai sini paham? Insya Allah. Tapi Bu kasih contoh dulu ya. Nah, sebelum kasih contoh, kita tarik nafas panjang dulu.
Iya, biar agak rileks. Nah, coba lihat. Diketahui segitiga PQR dengan PQ 4 cm, PR 3 cm, dan QR 6 cm. Ditanya tentukan jenis segitiga PQR. Nah, kita menggunakan cara menentukan jenis, maksudnya cara menentukan jenis segitiga seperti yang di atas ini ya. Maka jawabnya adalah sisi terpanjang di sini yang mana anak-anak? Yang terpanjang mana di sini? Ya, QR. Sekarang lihat sisi terpanjangnya QR kuadrat apakah sama dengan PQ kuadrat tambah dengan PR kuadrat. Kita cek ya. QR-nya berapa di sini? 6 kuadrat. Apakah sama dengan PQ berapa? 4 kuadrat tambah dengan 3 kuadrat. Berapa 6 pangkat 2 ini? Ya, 36. Ini berapa? 4 kuadrat 16 ditambah dengan 9. Ini 36. Ini berapa Nana? 25. Nah, jadi lebih besar atau lebih kecil? Ya, 36 ya lebih besar. Nah, kalau seperti ini maka kita lihat pakai rumus yang mana? Yang di atas. Jika A-nya lebih besar. Nih, A-nya maksudnya sisi terpanjangnya, QR-nya ya. QR-nya sisi terpanjangnya lebih besar, berarti dia segitiga apa? Ya, maka segitiga PQR adalah segitiga tumpul. Paham ya sampai sini anak-anak ya? Iya, pokoknya konsepnya lihat sisi terpanjangnya. Kalau sisi terpanjangnya lebih besar dari kedua sisi yang lainnya, maka segitiga tumpul. Jika sisi terpanjangnya lebih kecil dari jumlah kedua sisi yang lainnya, maka segitiga lancip. Sedangkan jika sisi terpanjangnya sama dengan jumlah, jangan lupa nih, jumlah sisi yang tegak dan mendatar, khusus ya ini adalah disebut segitiga siku-siku. Insya Allah bisa ya. Matematika asik banget.